Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita One Punch Man episode 6 dari Arc Ninja versi awal atau versi sebelum direvisi. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dan terakhir untuk hari ini datang dari geliajinda@gmail.com. Pesannya, Hola Mina, numpang nyawer dikit bang. Ogut nikmati karya abang. Lanjutkan. Terima kasih banyak ya udah nyawer lagi dan lagi. Semoga semakin banyak rezekinya dan tentunya berkah selalu. Amin. Oke, itu dia donatur satu-satunya kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go. Darah dan organ dalam dari para anggota Teninto itu berkumpul di satu titik di atas mereka, kemudian menggumpal menjadi satu. Setelah itu, gumpalan organ dalam dan darah itu seperti tersedot ke sebuah lubang, di mana ternyata di sana muncul orang itu atau Empty Void yang menghisap gumpalan darah dan organ dalam itu menggunakan mulutnya. Tidak butuh waktu lama bagi Empty Void untuk menghisap semuanya hingga habis. Flash dan Sonic semakin terkejut melihatnya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu Empty Void mendarat dan berdiri di hadapan Flash dan Sonic. Sonic berkata, orang yang kita lihat di ruang bawah tanah, dia benar-benar seperti binatang buas. Berbeda dengan ekspresi Sonic yang terkejut, Flash justru tersenyum sambil berkata, omong kosong macam apa itu? Menyeruput darah dan isi perut murid-murid dari desamu sendiri sebagai upacara penyambutan? Itu sangat cocok sekali denganmu, Empty Void. Ini bukan cuma sesat, tapi benar-benar menjijikan. Saat itu Empty Void tersenyum juga lalu berkata, jadi kau tahu namaku Flash? Aku lihat kau sudah menghubungi Blast. Bagaimana kabar si brengsek itu? Aku juga hampir saja memakan isi perutnya. Tanpa basa-basi lagi, Flash maju dengan cepat dan melepaskan serangan kepada Empty Void. Tapi Empty Void bisa menghindarinya dengan mudah. Lalu, para anggota Teninto yang tubuhnya sudah tinggal kerangka, secara ajaib tiba-tiba menjadi utuh kembali dan tanpa ada luka dalam sedikit pun. Sonic yang melihat itu terkejut keheranan. Sementara Flash hanya tersenyum, lalu berkata, jangan terlalu kaget Sonic. Dia pengguna genjutsu. Jika dia benar-benar bisa melakukan apa yang baru saja kita lihat, tidak ada alasan baginya untuk tidak langsung membunuh kita dengan cara yang sama. Setelah mendengar itu, Sonic baru menyadarinya dan dia merasa bodoh sendiri. Kemudian Sonic pun maju menyerang Empty Void sambil berkata, siapa yang terkejut? Aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Kau pikir kau bisa menipu mata Speed Ozone Sonic dengan trik konyol seperti itu? Dasar bajingan. Setelah itu, Flash dan Sonic menyerang Empty Void bersama-sama. Empty Void berkata, peningkatan kecil tidak akan mempan kan? Aku sudah memperhatikan gaya bertarungmu dan ini persis seperti yang kuduga. Cukup berbeda dengan gaya patuh orang-orang ini yang tunduk pada aturan desa. Setelah itu Empty Void membuka mulutnya dengan sangat lebar. Terlihat banyak sekali kumpulan galaksi, persis seperti yang ada di tubuh kosmik Garo. Lalu setelah itu, dia mengambil kubus dari dalam mulutnya, kemudian tersenyum kepada Flash sambil berkata, kau lulus. Flash yang melihat itu langsung berkata, itu kubusnya. Sementara Sonic dengan ekspresi terkejut keheranan berkata, itu adalah sesuatu yang selama ini disemayamkan di ruang bawah tanah. Empty Void berkata, bocah yang satunya lagi sama sekali tidak penting. Mendengar itu Sonic terlihat kesal. Dia langsung berkata, apa yang kau katakan? Setelah itu Flash menyerang Empty Void dengan pedangnya, tapi Empty Void bisa menghindarinya. Lalu Flash berkata, jangan ukur kami dengan standar menjijikanmu itu. Setelah itu Flash berkata di dalam hatinya, kami dan mereka sama-sama dirampas nyawanya sebagai manusia oleh Void. Terima kasih telah mengizinkan kami menyelesaikan masalah ini di tempat yang simbolis ini. Kemudian Flash berkata kepada Void, aku sudah mengirim Blast menjauh. Aku tidak sebodoh dia. Aku akan membuatmu mengungkapkan semua yang kau ketahui tentang hal yang mengendalikanmu sebelum kau kehilangan nyawa dan berakhir menjadi bagian dari tumpukan sampah di sini. Setelah itu Flash melesat cepat menyerang Void, tapi Void pun bergerak dengan cepat sehingga terlihat aksi kejar-kejaran dan bentrokan dalam bentuk kilatan saja. Karena saking cepatnya momen itu, pergerakan mereka tidak
tidak akan bisa dilihat oleh mata manusia normal. Sonic benar-benar kaget melihatnya. Dia berkata di dalam hatinya, Flash, jadi seperti ini ketika dia sedang marah. Bukankah ini sangat luar biasa? Sonic benar-benar tidak mempercayainya bahwa Flash berada jauh di atasnya. Bahkan saat itu Flash bertarung dengan memejamkan matanya. Dia berkata di dalam hatinya, aku unggul dalam pertarungan dalam gelap, di mana aku harus mengandalkan indraku saja. Bagi orang sepertiku, trik genjutsu itu. Sebelum Flash menyelesaikan ucapannya, Void ternyata bisa membaca pikiran Flash. Dia berkata, menurutmu tidak akan mempan ya? Bagaimana kalau kita lihat saja? Setelah itu Flash terlihat dikepung oleh tinju-tinju raksasa dari segala sisi yang mencerminkan kematian. Seketika Flash langsung panik, ketakutan, dan berkeringat dingin. Dia pun mundur menjauh hingga terjatuh. Dan saat itu, dia melihat sosok Void memegang kubusnya dengan gelombang aneh di belakangnya sedang melihat ke arahnya. Flash berkata, mustahil, bahkan Indra juga. Ini bukan sekedar manipulasi visual. Sumbernya adalah gelombang psikis yang mendeteksi ketakutan target lalu memanifestasikannya. Setelah itu ada puing-puing jatuh ke arah Flash dan satu puing jatuh tepat di pelukan Flash. Tapi seketika dia terkejut karena puing yang jatuh di pelukannya tiba-tiba berubah menjadi kepala Sonic dan puing-puing lainnya menjadi bagian tubuh Sonic lainnya. Saat itu Flash masuk ke dalam genjutsu milik Void. Di dalam dari itu Void langsung mendekati Flash dan langsung menyentuhkan kubus milik God kepada Flash sambil berkata, jadi kau bahkan bisa membuat ekspresi wajah seperti itu ya? Saat kubus itu menyentuh Flash, terlihat cahaya terpancar di tengah-tengah mereka dan Flash pun mulai terhempas. Melihat itu Sonic langsung menghampiri Void dan berniat menyerangnya sambil memanggil Flash. Tapi Void pun menyentuhkan tubus itu kepada Sonic yang membuat Sonic terhempas juga. Void berkata, Sonic ya, kudengar orang ini sudah menerima sel monster. Provokasi saja rasa rendah diri mereka, maka mereka akan segera tunduk pada godaan dan menerima kekuatan itu. Tapi hal seperti itu sama sekali tidak mungkin. Setelah itu kita melihat Flash dalam tubuh anak-anaknya sedang tertidur di atas rerumputan. Tidak lama kemudian, dia pun bangun dan langsung berkata, di mana aku? Kemudian dia melihat Sonic sedang berdiri menatap matahari. Flash pun langsung berlari menghampiri dan memanggilnya. Sonic berkata, kau akhirnya bangun juga Flash. Aku senang telah meninggalkan desa bersamamu. Kau akhirnya berhasil sampai di sini, tempat impian yang telah kita janjikan. Flash terkejut keheranan mendengarnya. Kemudian dia mengingat sebuah tempat yang Sonic tunjuk di peta. Lalu dia berkata, aku mengerti, ini tempat itu ya, bagus. Lalu Flash berbicara lagi kepada Sonic yang ternyata itu adalah God yang sedang menyamar. Flash berkata, Sonic, aku baru saja mengalami mimpi yang menakutkan. God dalam wujud Sonic berkata, bahkan mimpi buruk apapun lebih baik daripada hidup di desa. Mulai sekarang, kita berdua akan membangun desa ideal di sini. Setelah itu, God dalam wujud Sonic mengulurkan tangannya kepada Flash sambil berkata, mari kita lakukan yang terbaik bersama-sama Flash. Flash pun tersenyum lalu berkata, ya. Kemudian Flash pun mulai mengulurkan tangannya untuk menggapai tangan God dalam wujud Sonic. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man episode 6 dari Arc Ninja versi awal atau versi sebelum direvisi. More